Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan video ini saya akan sharing tentang materi hukmul mad, al-hukmul mad atau hukum bacaan panjang dan pendek. Nah, untuk memudahkan kita belajar, sama-sama kita mulai kelas kita dengan baca suratul Fatihah. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وجميع أستاذنا ومشايخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kawan-kawan semua, saya sudah siapkan slide-nya sebagaimana biasa untuk memudahkan kita dalam memahami materi ini. Hukum mat ini ada beberapa hal yang sebelum nanti kita masuk ke bagian-bagiannya. Ada beberapa materi yang barangkali nanti akan menjadi fokus kita di perjumpaan video ini. Pertama, mari kita bahas tentang pengertian dan pembagian mad. Seperti kita ketahui, secara bahasa mad itu artinya memanjangkan, yakni al-maddu waz-ziyadah. Mungkin ini dal kali ya. Nah, jadi memanjangkan bacaan. Secara istilah adalah italatus surati biharfin min harfil maddi. Italatus surati biharfin min harfil maddi, yaitu memanjangkan suara. Oh, sauti ya, bukan surati. Saya ulangi, italatus sauti biharfin min harfil maddi, yaitu memanjangkan suara dari salah satu huruf mad. Ini pengertiannya. Udah masuk ke pengertiannya, kita tutup yang ini. Kita akan masuk kepada pembagian mad. Seperti biasa ya, yang sudah Bapak Ibu, kawan-kawan semua ketahui bahwa mad itu dibagi dua, mad asli dan mad far'i. Mad asli yakni mad yang asal muasal, akar daripada seluruh mad yang kita ketahui nantinya. Kemudian yang berikutnya ada mad far'i, yakni pengembangan dari mad asli tersebut. Saya kira nggak ada masalah yang ini, insya Allah aman. Kemudian harful mad, huruf mad itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Alif, wawu, dan ya. Kemudian tentang mad asli ini agak sudah masuk ke pembahasan ya. Tentang mad asli. Apa itu mad asli? Yaitu mad yang berdiri sendiri karena zat huruf mad tersebut. Dalam kitab Hidayatul Mustafid halaman 13. Mad asli ini menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala dikatakan bahwa fal asliyu huwa alladhi la yustawqafu atau yustawqafu lahu ala sababin min hamzatin aw sukunin. Mad yang tidak dikenai sebab seperti hamzah atau sukun. Tidak ada sama sekali sebab bagi mad tersebut sehingga tidak memiliki pengembangan gitu. Kemudian ini dalam kitab Fathul Aqfal halaman 21 dan halaman 22. Nah, disebut juga dengan mad tabi'i. Kenapa disebut mad tabi'i? Alasannya ini, li'anna sahibat tabi'atis salimah la yanqusu an haddihi wa la yaziduhu alaih. Ini sebuah istilah di mana seorang yang memiliki tabiat atau tabiat baik di dalam membaca Al-Qur'an tidak mungkin akan mengurangi atau menambah panjang dari mad asli yang telah ditetapkan. Artinya, dua harokat itu akan menjadi harga mati. Bagi siapa? Bagi orang yang punya tabiat baik di dalam baca Al-Qur'an. Makanya mad asli disebut juga mad tabi'i. Tabi'i itu dari kata at-tabi'ah ini. Dalam bahasa kita, bahasa serapan menjadi bahasa Indonesia jadi tabiat. Si A memiliki tabiat baik, berarti si A memiliki sifat yang baik, kebiasaan-kebiasaan baik. Ini dikutip dari Nihayatul Qaulil Mufid halaman 130 dan Hidayatul Mustafid halaman 13. Huruf mat yang asli, huruf mat asli, wawu,
sukun dan sebelumnya berharokat dhammah seperti nu begitu. Ya, sukun dan sebelumnya berharokat kasrah hi. Kemudian tanpa alif yang tanpa harokat dan sebelumnya ada harokat fathah ha. Ini tentang mad asli. Selanjutnya kita bahas mengenai ini sebab-sebab terjadinya mad. Penting banget untuk diketahui ya. Ada beberapa sebab sehingga mad far'i atau mad cabang-cabang mad itu bisa terjadi. Yakni 5 sebab. Yang pertama hamzah, yang kedua sukun, yang karena hamzah, karena sukun, karena waqaf, karena tasydid dan karena ha dhamir. Kapan hamzah ini memiliki cabang berapa gitu. Ketika ada mad asli bertemu hamzah punya cabang 4 mad ini. Saya ulangi. Ketika mad asli bertemu dengan hamzah maka akan menghasilkan 4 cabang mad ini. Yang pertama wajib muttasil, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, mad badal. 4 ini. Kemudian ketika mad asli bertemu sukun, maka akan menghasilkan 3 bagian mad ini. 3 cabang mad ini. Yang pertama lazim harfi musyba' mukhaffaf. Yang kedua lazim harfi mukhaffaf. Yang ketiga adalah lazim kalimi mukhaffaf. Gitu ya. Nanti akan dibahas secara terpisah nih mad lazim. Kemudian yang secara waqaf, karena waqaf ada mad iwad, ada mad arid lis sukun, kemudian ada mad lin. Kemudian yang karena tasydid ada 4, lazim kalimi musaqqal, lazim harfi musyba' musaqqal, kemudian mad tamkin, mad farqi. Kemudian yang karena hak dhamir. Hak dhamir ini punya 2 cabang nantinya. Yang pertama mad silah qasirah, yang berikutnya adalah mad silah tawilah. Itu ya. Saya rasa nggak sulit, ini cuma bagian-bagian kecil saja yang untuk kita ketahui, nggak perlu dihafal pun nggak masalah. Nah, ini tentang mad far'i ya. Apa itu sih sebenarnya mad far'i? Tadi kan ada mad asli, ada mad far'i. Secara bahasa, far'un itu artinya cabang. Sekali lagi, secara bahasa, far'un itu artinya cabang. Sementara secara istilah, al-maddu zaidu 'ala al-maddil asli bisababin min hamzin aw sukun. Mad yang merupakan tambahan dari mad asli sebab ada tambahan. Di antaranya tambahannya apa? Hamzah atau sukun. Apalagi yang lain? Waqaf misalnya. Karena waqaf yakni karena sebab-sebab yang tadi. Sukun, hamzah, sukun, waqaf, tasydid, ha dhamir yang sudah kita ketahui. Dalam kitab Hidayatul Mustafid halaman 13. Nah, saya rasa mengenai tentang mad pengertian awalnya cukup di sini. Nanti saya jelaskan mengenai mad-mad yang lain dan hal-hal yang berkaitan dengan mad di video berikutnya. Terima kasih. Silahkan tonton selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.